Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, segala anugerah taufik dan hidayahnya, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memulai aktivitas hari ini dengan kebaikan. Dan beraktivitas kebaikan di pagi hari, di awal hari adalah salah satu di antara yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agar kita mendapatkan keberkahan hidup. Sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Keberkahan itu al-khairu al-katsir al-amimud daim. Kebaikan yang banyak, yang meluas, yang langgeng. Atau dalam definisi sebagian para ulama, al-khairu ba'dal khair, kebaikan setelah adanya kebaikan, kebaikan yang berlanjut. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada umatku dalam aktivitas kebaikan di pagi harinya. Dan bukur itu adalah waktu dari terbit fajar sebelum terbit sampai sebelum terbit matahari. Maka semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di waktu ini, yang ini adalah waktu bukur, adalah waktu yang kita gunakan untuk berbagai aktivitas kebaikan, mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari pada pertemuan kita kali ini salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara atau nyangkut-nyangkut tentang bulan yang kita sedang mengawalinya. Hari ini adalah awal bulan ke awal bulan Safar, tanggal 2 Safar. Kemarin tanggal 1, sekarang ini nyeni tanggal 2. Kok semalam tiba-tiba terbesit untuk bahas hadis ini? Karena ini adalah hadis yang disebutkan oleh beliau terkait dengan bulan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa la hammata wala safar, wa fi riwayah wala naw'a wala ghaul. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, wala tiyarata, dan tidak ada rasa sial dengan burung tertentu, wala hammata, dan tidak ada kesialan dengan burung hantu, wala safara,
tidak ada kesialan dengan datangnya bulan Safar. Wala nau'a, dan tidak ada kesialan dengan bintang tertentu. Wala haul, dan tidak ada itu yang namanya hantu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Mekah saat itu, maka kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat agama Islam yang mulia ini itu menuju ke sebuah masyarakat yang masyarakat itu sudah masyarakat yang lama memiliki peradaban. Karena kota Mekah itu adalah sejarahnya berawal sejak zaman Nabiullah Ibrahim meletakkan istrinya dan anaknya Ibunda Hajar dan Ismail tatkala itu masih bayi di kota tersebut. Lalu menjadi cikal bakal adanya negeri Mekah. Sebuah negeri, sebuah komunitas, sebuah bangsa yang sudah lama sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sebelum zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipastikan sudah ada kepercayaan, sudah ada keyakinan, bahkan sudah ada agama, sudah ada istiadat, sudah ada budaya, sudah ada berbagai macam yang itu lumrahnya ada di sebuah negeri. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang, kota Mekah itu bukan negeri kosongan. Masyarakat itu bukan orang yang kosongan dari keyakinan, dari kepercayaan, dari budaya, dari agama dan yang lainnya. Maka beliau itu memiliki dua tugas. Tugas yang pertama mengajarkan Islam yang murni. Jadi karena agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhai hanyalah agama Islam. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah membersihkan, yani Islam itu jangan sampai terpengaruh dengan sisa-sisa ajaran masa lalu. Jadi membersihkan kaum muslimin jangan sampai terpengaruh atau masih ada efek dan pengaruh dari sisa-sisa ajaran masa lalu. Dan itu satu kepastian dalam hidup sosial. Orang itu kalau kemudian dia itu memasuki ajaran yang baru, padahal sebelumnya mempunyai ajaran yang sebelumnya, dipastikan ajaran sebelumnya itu masih masuk, masih ada sisanya, dan itu yang ingin dibersihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambarannya begini aja lah, nggak jauh-jauh. Islam masuk ke negeri Indonesia ini, Islam masuk ke Nusantara ini, itu kan bukan sebagai agama pertama. Islam masuk ke Nusantara sebagai agama nomor pinten, Pak? Nomor berapa? Agama asli tanah Jawa Dwipa ini kan animisme, dinamisme. Itu agama asli tanah Jawa Dwipa ini. Setelah itu muncul, datanglah ajaran agama Hindu yang datang dari negeri Hindustan. Sebenarnya agama Hindu pun agama impor. Ini datang dari negeri Hindustan, bukan agama asli negeri ini. Tak berselang lama datanglah ajaran agama Buddha. Baru setelah itu datanglah ajaran agama Islam masuk ke negeri ini dengan versi manapun, dengan sejarah model manapun. Karena masuknya Islam ke negeri Indonesia ini berbagai macam versi sejarah, versi Arab, versi Cina, versi Gujarat, gitu tak? Yang paling kondang di negeri ini adalah Islam masuk ke Indonesia versi Gujarat. Itu yang paling kondang. Karena itu yang diajarkan di buku-buku sekolah. Selepas dari masalah itulah kita nggak bahas sejarah. Mau kita gunakan versi Arab, itu yang dikuatkan oleh ulama kondang kita Buya Hamka, maupun versi Gujarat
yang dikondangkan oleh buku-buku sejarah nasional. Lepas dari versi mana yang tepat, Indonesia atau Islam masuk ke negeri Indonesia, tapi yang pasti tatkala Islam ke Indonesia itu sudah ada Buddha, sudah ada Hindu, sudah ada animisme, dinamisme. Nah, tatkala kemudian para ulama negeri kita itu mengajarkan Islam ke negeri ini, bisa, jadi alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada para ulama-ulama kita untuk mengislamkan kaum muslimin, orang-orang yang negeri ini masuk ke dalam agama Islam. Tapi karena mereka sebelumnya ada yang sudah Buddha, mereka sebelumnya ada yang beragama Hindu, mereka sebelumnya ada yang beragama animisme, dinamisme, mau tidak mau keyakinan masa lalu itu pun masih melengket, keyakinan masa lalu itu masih ada. Makanya nggak heran kalau kemudian agamanya Islam tapi masih percaya betorokolo, masih ada kepercayaan ini, masih ada kepercayaan itu dan macam-macamnya, karena itu manusiawi. Dalam dunia sosial itu adalah manusiawi. Lah, kejadian seperti ini itu pula lah yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Islam datang ke kota Mekkah pertama kali, maka negeri Mekkah, masyarakat kota Mekkah bukan masyarakat yang kosongan, tapi masyarakat yang pernah memiliki keyakinan, yang sudah memiliki agama, yang sudah memiliki budaya, yang sudah memiliki kepercayaan. Makanya tugasnya beliau, yang itu juga diwarisi oleh para ulama negeri ini, tugasnya itu dua. Yang satu adalah tasfiyah. Tasfiyah itu membersihkan yakni Islam dari sisa-sisa keyakinan masa lalu. Yang kedua, at-tarbiyah, mendidik umat ini untuk agar berislam yang sempurna, akidahnya benar-benar murni akidah Islam, ibadahnya benar-benar murni ibadah yang Islam, akhlak, adab dan tazkiyahnya pun benar-benar sesuai dengan ajaran keislaman. Lah, hadis yang kita baca tadi adalah salah satu hadis di unsur yang pertama, yaitu adanya keyakinan-keyakinan jahiliyah yang itu kemudian ingin dibersihkan, ingin dihilangkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai kemudian masih melekat di dalam tubuh kaum muslimin, di dalam tubuh kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah SAW yang apa yang beliau bahas dalam hadis tadi? Beliau ingin mengatakan bahwasanya keyakinan-keyakinan masa lalu itu adalah keyakinan-keyakinan yang bukan bagian dari agama kita. Beliau SAW menyebut 3 hal, tapi yang nomor 2 diperinci oleh beliau. Yang pertama, la adwa, tidak ada itu yang namanya penyakit menular. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu menular adalah kepastian kedokteran. Kita itu tanya kepada dokter manapun, muslim maupun kafir, dan fakta lapangan penyakit menular itu ada. Dan satu dalam akidah kita, dalam prinsip agama kita, bahwa syariat Islam itu tidak mungkin bertentangan dengan fakta. Karena Islam itu kebenaran, karena datang dari Allah dan itu kebenaran. Fakta itu pun apa? Kebenaran, maka tidak mungkin bertentangan. Yang sama-sama datang dari Allah nggak mungkin bertentangan, yang sama-sama kebenaran nggak mungkin bertentangan. Kalau ini seakan-akan bertentangan, maka harus didudukkan. Maka ini harus didudukkan. Bisa jadi yang dikatakan fakta itu sebenarnya masih teori, belum fakta. Bisa jadi pemahaman terhadap dalil itu yang perlu didudukkan dan diluruskan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala bersabda la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Padahal fakta lapangan kedokteran jelas-jelas ada penyakit
menular. Oleh karena itu para ulama tatkala memahami hadis ini, mereka memahami dengan kondisi lapangan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang jahiliyah itu, mereka itu kalau ada orang itu yang kena penyakit, yang kena penyakit, kemudian orang itu kalau sudah penyakit menular ya, langsung diisolir secara totalitas, nggak bisa diinteraksikan dengan masyarakat dan nggak ada satupun yang mau untuk mengobatinya. Kenapa? Mereka memiliki keyakinan nek mendekat kepada orang semacam itu pasti apa? Tertular. Nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Pokoknya pasti 100% mendekat itu tertular. Dan itu yang ingin untuk dihilangkan keyakinan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa penyakit itu datangnya dari Allah. Ya, penyakit itu datangnya dari Allah. Kalau memang penyakit itu menular, yang menularkannya itu adalah karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita lakukan adalah upaya bagaimana penyakit ini tidak menyebar, tapi harus tetap ada upaya untuk melakukan pengobatan. Ini harus tetap ada upaya untuk melakukan pengobatan. Lah, yang melakukan pengobatan itu hendaknya melakukan antisipasi bagaimana agar dia tidak tertular dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dia itu berbuat baik, menolong sesama muslim, dan dia itu adalah melakukan amal kebaikan, dan insya Allah dia tidak akan tertular. Itu yang diinginkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti beliau itu menyatakan tidak ada penyakit menular. Tidak. Penyakit yang dihilangkan oleh Rasulullah SAW adalah keyakinan orang-orang jahiliyah. Kalau ada satu penyakit menular, itu pasti menular dengan sendirinya tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, dan ini gak terlalu ngefek. Yang kedua, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu melanjutkan, dan ini poin yang kedua, wala tiarah. Tiarah itu para sahabat sekalian adalah merasa sial dengan sesuatu yang lain. Bisa jadi merasa sial dengan binatang tertentu, bisa jadi merasa sial dengan waktu tertentu, bisa jadi merasa sial dengan benda tertentu. Yang kondang di kalangan bangsa Arab zaman itu tiga. Satu, merasa sial dengan burung tertentu, makanya bahasanya itu tiarah, diambil dari kata-kata toir, burung. Merasa sial dengan burung tertentu. Yang paling kondang mereka siali itu adalah hammah. Hammah itu burung hantu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu itu pokoknya ini kan malam-malam, burung hantu itu kan burung malam toh, gak mungkin orang siang-siang burung hantu. Itu burung hantu kesasar itu. Jadi burung hantu itu burung malam. Nek ono malam-malam, terus kok ada burung hantu lewat, hinggap di sebuah rumah, orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu yakin sesuk penghuni rumah itu ono sing mati. Itu burung hantu. Dan itu keyakinan yang membuat cemas. Pokoknya ini ada burung hantu, itu mereka was-was, merasa sial. Besok akan ada malapetaka, besok akan ada kesialan, besok akan ada salah satu di antara anggota rumah atau di masyarakat itu yang akan meninggal dunia. Lah, keyakinan itu dibuang, dibersihkan, dikikis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata keyakinan itu gak hanya ada di negeri Arab. Keyakinan itu juga ada di negeri ini. Dan Islam itu sejarah di negeri ini sudah lama sekali. Tapi ternyata keyakinan itu juga masih ada. Yang biasanya di negeri ini yang dianggap burung sial ini kunomo. Burung gagak, burung hantu ya, bener ya? Sama burung gagak. Ini sama burung gagak. Ini ono burung gagak lewat, ono jirine. Ono wong mati, ono wong mati. Ya bener ono mati.
Tapi kan masalahnya dia itu meyakini bahwasanya ini ono burung gagak nempel di sebuah rumah, diyakini besok itu akan ada yang meninggal dunia dari penghuni rumah tersebut. Nah, dan itu yang dikikis, yang harus dibuang, karena itu sama sekali bukan bagian dari ajaran agama kita. Yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah merasa sial dengan bulan tertentu. Dengan bulan tertentu. Bulan yang dianggap sial oleh bangsa Arab pada zaman dahulu, pada zaman sekalian, itu 2 bulan. 1 Safar, bulan ini. Yang kedua Syawal, bulan Syawal ini. Yang kedua itu bulan Syawal. 2 bulan ini dalam adatnya, keyakinannya orang-orang jahiliyah itu dianggap sebagai bulan sial. Karena itu bulan sial, ya mau mantu menghindari 2 bulan itu. Yani mau mulai perjalanan dagang menghindari 2 bulan itu. Mau acara punya gawe menghindari 2 bulan itu. Bulan Safar sama bulan apa? Syawal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau itu menyadari bahwa bulan itu semuanya sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya bulan sial. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi jumlahnya adalah 12. Di antara 12 itu memang ada bulan Safar, ada bulan Syawal. Jadi sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menghilangkannya. Yang bulan Safar beliau tegas mengatakan. Yani beliau itu tegas mengatakan wala safara. Tidak ada keyakinan, tidak boleh meyakini kalau yang namanya bulan Safar itu bulan sial. Safar itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Sama dengan Rabiul Awal, sama dengan Rabiul Akhir, sama dengan Rejab, sama dengan Sya'ban. Gak ada bedanya. Tidak ada yang namanya kesialan yang ada di bulan Safar. Wala safara, sebagaimana yang ada dalam hadis tadi. Lah, adapun di bulan Syawal, beliau itu sengojo, yani beberapa kali melakukan gawe besar di bulan Syawal agar umat itu tahu ternyata ya nggak apa-apa gitu. Yani apa yang pernah beliau lakukan di bulan Syawal? Beliau itu kan nikah sama ibunda Aisyah itu di bulan Syawal, dan beliau awal bangun rumah tangga dengan ibunda Aisyah itu di bulan Syawal. Apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim? Beliau bersabda, beliau radhiyallahu anha berkata, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Rasulullah SAW itu tatkala nikah dengan saya, beliau itu nikah dengan saya di bulan Syawal. Dan tatkala mulai bangun rumah tangga dengan saya, itu pun di bulan Syawal. Apa maknanya para sahabat sekalian? Rasulullah nikah dengan Aisyah itu tatkala itu ibunda Aisyah umur pinten? Umur 6. Rasulullah umur pinten? Rasulullah umur berapa? Umur 50. Loh kan Rasulullah SAW diangkat jadi nabi itu umur 40. 10 tahun kemudian istrinya Khadijah wafat, gitu ya. Sebulan kemudian Rasulullah nikah. Lah pas nikahnya itu pas di bulan Syawal dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi karena tatkala itu Aisyah cek bocah cilik, cek bocil umur 6 tahun nih. Lah umur 6 tahun mau diajak hidup rumah tangga yuk piye? Ini umur 6 tahun anak-anak kita kan sek dakon. Ini sek dulinan masak-masakan. Ini saiki yuk dulinan gim-giman ngono ya. Gim-giman wong tua gim-giman ngono. Ini. Maka kemudian beliau membiarkan istrinya masih bersama orang tuanya. Dan beliau hidup tatkala itu bersama istrinya yang lain, yaitu ibunda Saudah binti Zam'ah. Sampai
tatkala Aisyah itu dipandang oleh beliau sudah siap membangun rumah tangga. Beliau pasca perang Badar. Di perang Badar kan terjadi bulan Ramadan. Paskanya, sebulan setelahnya, di bulan Syawal, beliau mulai pertama kali hidup satu rumah dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sama-sama di bulan Syawal. Nikahnya di bulan Syawal, mulai bangun rumah tangga di bulan Syawal. Mulai bangun rumah tangga itu di umur 9 tahun. Kalau ada yang berkata, Ustaz, lah kok tegomen Rasulullah ngejak bocah umur 9 tahun hidup rumah tangga. Nek dalam adatnya wong Jawa mungkin rada gak lumrah. Tapi dalam adatnya bangsa Arab, yakni anak umur 7 tahun, 8 tahun nikah itu lumrah, biasa sampai sekarang. Ini sampai sekarang ini. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa Arab itu kan berjuang mati-matian. Orang Arab zaman dahulu itu kan berjuang mati-matian mencari titik celah cacatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam ya. Dan orang-orang Arab bangsa tokoh-tokoh Arab yang lainnya itu pernah kumpul rapat pleno membahas Muhammad iki piye. Tambah lama kok pengikutnya tambah banyak, tambah lama kok pengikutnya tambah banyak. Jadi gak bisa dibendung dakwahnya. Jadi setiap kali ada orang luar Mekah masuk ke kota Mekah, begitu ketemu Muhammad masuk Islam, kepiye carane agar orang itu benci dengan Islam dan tidak mau masuk Islam. Akhirnya mereka sepakat kita harus membuat opini, kita sebarkan ke seluruh bangsa Arab, nek Muhammad itu orang gak bener. Yo, pinter. Lah apa yang mau kita sebarkan? Mereka mikir-mikir, ada yang usul, Muhammad pendusta. Kita sebarkan kemana-mana dia pendusta. Salah satunya protes, gak mungkin, salah itu usulannya. Lah wong selama ini kita sebarkan ke semua kalangan Muhammad itu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Selama ini dia Al-Amin, kok tiba-tiba sekarang pendusta? Gak cocok usulannya. Ganti usulan. Ada yang mengatakan, gini weh, Muhammad itu orang gila, majnun. Ini orang gila. Sebagian mereka mengatakan gak cocok. Kenapa gak cocok? Semua orang gila, semua orang ngerti loh orang gila itu kayak apa. Nek ketemu Muhammad lah waras kok yang udah dikatakan gila, gak mungkin. Lah terus apa? Mereka mengatakan, ini cari tukang sihir. Mereka mencari berbagai macam gelar, berbagai macam cara untuk agar namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rusak. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang usul Muhammad doyan bocah cilik. Jenenge apa? Namanya apa? Yang laki-laki yang seneng hubungan badan sama bocah cilik jenenge apa? Pedofil. Ya salah ya? Ya itulah bukan apa lah. Gak ada seorang pun yang usul itu. Kenapa para jamaah sekalian? Karena memang bagi bangsa Arab, orang laki-laki umur 70 tahun nikah dengan bocah cilik umur 9 tahun, 8 tahun itu lumrah sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Makanya itu sama sekali nggak dipikirkan menjadi sebuah cacat. Lah kalau ada orang di negeri kita, lah kok mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan itu, ya memang karena sampean wong Jawa. Jadi gak ngerti kondisi adat budaya bangsa Arab yang memang tidak semacam itu. Jadi Rasulullah SAW umur tatkala itu 50 tahun nikah dengan ibunda Aisyah yang umur 6 tahun. Tapi itu kan gak langsung satu rumah. 3 tahun kemudian tatkala ibunda umur 9 tahun, Bunda Aisyah umur 9 tahun, baru kemudian beliau hidup serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun sampai kemudian beliau meninggal dunia. Tatkala Rasulullah meninggal dunia, umur ibunda Aisyah masih 18 tahun. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah menikahi aku di bulan Syawal, tatkala Rasulullah bangun rumah tangga sama aku di bulan Syawal, lalu beliau mengatakan, lah meskipun aku itu nikah di bulan Syawal, siapa di antara istri Rasulullah yang nasib bagusnya lebih baik daripada diriku?
Meskipun aku nikah di bulan Syawal, bangun rumah tangga di bulan Syawal, tapi di antara istri Rasulullah sing paling bejo kan aku. Itu beliau ingin mengatakan, nggak ada masalah nikah di bulan Syawal. Nggak ada itu namanya bulan apa? Sial. Nggak ada itu namanya bulan sial. Mau itu Safar, mau itu Syawal. Jadi mau itu Syawal. Ternyata keyakinan ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keyakinan ini itu pun merasuk ke negeri Indonesia. Tapi beda bulan. Kalau di negeri kita bulan sial itu enggak Syawal, enggak Safar. Tapi yani Selo karo Suro. Ini Dzulqa'dah sama Muharram. Dan ini lebih aneh. Ini lebih aneh lagi. Isek mending keyakinannya bangsa Arab. Padahal sama-sama salah loh ya. Jadi isek mending keyakinannya bangsa Arab. Meskipun sama-sama salah. Tapi keyakinan negeri ini lebih salah. Kenapa para jamaah sekalian? Karena Selo itu kan Dzulqa'dah. Dan Suro itu kan bulan kemarin. Apa? Muharram. 2 bulan ini itu 2 bulan yang sangat mulia. 2 bulan yang sangat agung. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan sejak Allah nyiptakan langit dan bumi. Itu hitungan bulan memang 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha, di antaranya ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang terhormat, ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang agung. Nah, 4 bulan yang agung ini 3 nyambung, 1 misah. 3 yang nyambung itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Selo, Besar, Suro. 1 bulan yang misah itu Rejab. Jadi 1 bulan yang misah itu adalah bulan Rejab. Maka agak aneh memang. Aku juga nggak ngerti asal usulnya dari mana. Jadi agak aneh memang. 1 bulan yang dipandangan syariat itu adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Lebih daripada bulan-bulan yang lain masuk ke negeri kita malah jadi bulan sial. Jadi malah menjadi bulan sial. Itu rada aneh sekali. Munculnya adat itu dari mana? Ini kan ditanda. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mau itu Selo, mau itu Suro, mau itu Safar, mau itu Syawal, mau itu keyakinannya orang Jawa, mau itu keyakinannya orang Arab, sama dalam pandangan syariat. Bahwa tidak ada yang namanya bulan sial. Semua bulan itu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanya bulan biasa sama bulan yang mulia, sama ini bulan yang mulia. Oleh karena itu, salah satu di antara faedah yang diambil oleh para ulama, yang terkait dengan nikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal. Sebagian ulama kita mengatakan, seingat anak Imam Nawawi itu beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan sunnahnya nikah di bulan yang dianggap sial oleh masyarakat setempat. Jadi jenengan yang arep mantu, cari sengojo bulan Selo atau Suro. Jadi nek kula mantu sik suwi. Nek jenengan kepingin mantu, usahakan para jamaah sekalian, cari bulan yang dianggap sial. Karena bulan itu yang sengojo Rasulullah nikah itu di bulan Syawal. Sengojo Rasulullah SAW bangun rumah tangga pertama di bulan Syawal adalah untuk mengikis keyakinan
orang-orang jahiliyah yang sebagiannya masih mencokol di tubuh kaum muslimin, masih ada di tubuh kaum muslimin. Jadi itu yang kedua. Jadi tiara itu di kalangan bangsa Arab ada wujudnya itu dengan binatang atau wujudnya itu dengan burung tertentu, Kalau di negeri kita ya sama burung, bahkan lebih, ketemu ulo, sial, nabrak kucing, sial, ngono ya. Nabrak kucing karo nabrak wong itu kadang-kadang wong itu sik wedi nabrak kucing. Ini. Kenapa? Nabrak wong itu montok ini cekel polisi. Ini nabrak kucing, wah sial, bahaya. Nabrak pitik karo nabrak kucing, hukum asalnya kan sik bahaya nabrak pitik, Pak. Kenapa? Nabrak jenengan sepeda motoran, nabrak pitik mati, terus nabrak kucing mati, itu sebenarnya masalahnya besaran mana? Nabrak putih, Pak? Nabrak pitik, Pak. Kenapa? Karena nabrak pitik itu berkaitan dengan orang, berkaitan dengan pemilik pitik, pemilik ayam. Jenengan tuh harus berhenti, terus tanya sama masyarakat sekitar, Pak, niki pitik sinten? Terus dibayar toh? Nih, dibayar. Nek sampean sing salah, nek pitik sing salah, nah itu sing bakasannya panjang. Nek pitik sing salah itu bakasannya panjang. Tapi ini jenengan sing salah, ono pitik di pinggir dalan kok ditabrak, itu harus dibayar. Tapi nek kucing, bayar karo sapa? Kucing nggak punya pemilik. Tapi banyak orang itu takut sekali kalau nabrak kucing. Kenapa? Perasaan tatayur, perasaan sial dengan ada binatang-binatang tertentu. Ono lewat, kemudian ada ulo lewat, ngono. Itu takut sekali karena ada perasaan tertentu. Dan itu pertama, tatayur dengan burung atau binatang. Yang kedua dengan bulan. Yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala nau, itu tidak ada bintang. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bintang jelas-jelas ada ya. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Yang diinginkan oleh beliau adalah keyakinan yang ada di kalangan bangsa Arab tatkala itu, bahwa kalau muncul bintang-bintang tertentu itu tanda akan terjadi malapetaka di muka bumi. Nek wah ono muncul bintang itu bakal terjadi musim kering yang panjang iki. Ono bintang iku wah presiden arepe mati. Kan zaman itu ono keyakinan muncul bintang itu berarti ada orang besar, raja mati. Ini saiki kan Gondorojo to, menteri presiden. Ini. Nek muncul bintang itu wah berarti mungkin akan ada wabah tertentu yang akan turun gitu. Yang akan turun. Tapi dalam keyakinan agama kita para jamaah sekalian, yakni hukum perbintangan itu kan ada dua, ilmu tasir dan ilmu taksir, gitu ya. Ilmu perbintangan tasir dan ilmu perbintangan taksir. Ilmu perbintangan taksir inilah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, yaitu memandang bintang lalu mengkait-kaitan dengan kejadian di bumi, dengan sesuatu yang tidak bisa dibahas dalam ilmu yakni astronomi. Ya tadi bintang tertentu kalau ini muncul berarti akan terjadi malapetaka. Kalau ini muncul akan terjadi huru-hara. Lah termasuk di antara ilmu perbintangan yang terlarang adalah ilmu zodiak. Nek lahir bulan ini sampai bulan ini berarti sialing ini untungi ngono. Nek lahir ini bintangnya apa aku? Bintang apa? Aries, Scorpion, mana ya? Kapan aku? Itu berarti sialnya di sini. Nek sampean itu lahir Aries, ojo sampai dagang, mesti rugi. Harus ngene. Ojo sampai nikah karo orang yang bintangi ngene, gitu ya. Itu ilmu-ilmu yang sifatnya tatayur dengan bintang-bintang tertentu. Adapun ilmu perbintangan yang tasir itu membaca peredaran langit, membaca peredaran makhluk Allah yang itu berupa bintang,
bintang. Kan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, mau itu matahari, mau itu bulan, mau itu bintang, kan bergerak. Kullun fi falakin yasbahun. Mereka semuanya itu beredar di falaknya masing-masing, dan itu bisa dibaca. Dan itu para jamaah sekalian bisa dibaca untuk menjadi kebiasaan perbuatan Allah di muka bumi. Ini ilmu nih orang dulu namanya ilmu titen. Ilmu nih mbah-mbah biyen itu namanya ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu niteni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nek matahari itu terbitnya di timur agak ke utara, oh berarti itu begini begitu, berarti Arab musim panas. Matahari coba di kono. Biasanya nek kapan matahari di kono itu berarti musim panas. Misal ngono ya. Nek matahari itu di timur tapi agak selatan, iki wis arep udan, tani siap-siap wis ngono ya. Tani wis siap-siap. Kalau semacam itu enggak ada masalah karena itu niteni apa? Sunnatullah, perbuatan Allah di muka bumi. Semacam ilmu perbintangan ya kawan. Kalau jenengan di tengah padang pasir, HP mati atau HP Google Map error. Kono sinyal di tengah padang pasir, di tengah laut. Untuk menentukan arah itu bagaimana caranya? Tak ada kompasnya mati wes. Kompasnya rusak, Google Map rusak. Di tengah laut kan gak ada sinyal. Menentukan arah mau kemana pakai perhitungan apa? Pakai perhitungan bintang. Mau sholat misalkan, jadi di perairan Indonesia, kemudian jenengan gak bisa menentukan arah kiblat. Malam itu tidak ada bulan. Bagaimana cara menghitung? Bagaimana cara menghadap kiblat? Masuk ngerti? Bagaimana cara menghadap kiblat dan sekalian? Cari bintang yang bentuknya kayak layang-layang. Bintang gubuk penceng ya istilahnya ya. Ini cari bintang yang bentuknya kayak layang-layang. Jadikan dia di sebelah kiri agak belakang. Jenengan yakin menghadap kiblat. Jadikan dia di sebelah kiri agak belakang dikit, yakin menghadap kiblat. Posisi bintang itu kalau dari masjid ini di mana? Di sana. Posisinya itu di sana. Jadi bintang itu di sana ya, diletakkan pas. Oh, pas. Terus agak gini dikit. Yakin menghadap kiblat. Yakin menghadap kiblat. Kenapa? Karena itu niteni posisi. Kita itu membaca, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekali gini loh, Pak. Nek ono suasana kok mendung, tapi kok sumuk gitu. Berarti udan nih. Ini. Kita menerka barang gaib atau mboten? Enggak. Itu ilmu niteni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yani ilmu memperhatikan sunnatullah di muka bumi, nek mendung terus sumu udan. Nek mendung tapi gak sumu, koyoke mendungi lewat tok iki. Mendungi lewat tok. Biasanya kan begitu. Kenapa kita bisa membaca itu? Karena itu memang sunnatullahnya begitu. Makanya kemudian muncul ada ilmu namanya BMKG. Ilmu membaca alam sehingga bisa prediksi. Hari ini mendung berawan, besok udan, besoknya lagi panas. Kenapa bisa dibaca? Bisa membaca perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Lah, ilmu perbintangan jenis ini halal. Itu yang kemudian ada ilmunya, itu yang kemudian ada sekolahnya, ada kuliahnya namanya sekolah jurusan astronomi. Adapun ilmu bintang jenis yang kedua yang taksir tadi itu ilmu nih dukun. Membaca tadi arepe ono wabah. Apa hubungan antara bintang dengan wabah? Arepe ono orang besar yang mati. Apa hubungannya antara bintang tertentu dengan orang besar yang mati? Lah itu yang kemudian dibersihkan, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nau. Ini wala nau. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin mengikis keyakinan itu agar kaum muslimin ini enggak punya pesimis dalam hidup. Agar orang muslim itu enggak punya pesimis dalam hidup. Islam itu Rasulullah SAW itu mengajarkan positive thinking kalau bahasa kita.
berpikir apa-apa itu yang ini positif. Husnudzon, bahasa syariatnya itu kan husnudzon kepada Allah. Jadi selalu kita itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ini inni ala husni dhanni abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana hambaku berhusnudzon yani kepadaku. Makanya untuk membentuk husnudzon itu Allah Subhanahu wa taala, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-fa'l. Tafaul itu mengharap kebaikan. Jadi kalau tasya'um, tatoyur itu apa ya? Berpikir negatif, wih ketemu ulo bahaya iki. Wih ada gagak mati iki, semacam itu. Tapi kemudian yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu malah kebalikannya. Ini melihat ada sesuatu yang menyenangkan, ada kalimat-kalimat yang bagus, maka itu menambah harapan kebaikan. Menambah harapan kebaikan. Jadi makanya beliau SAW itu salah satu di antara ajarannya adalah mengganti nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik agar nama itu menjadi harapan. Tatkala Rasulullah SAW pertama kali masuk ke kota Madinah, dulunya negeri Madinah itu namanya apa? Yathrib. Apa artinya Yathrib? Yathrib itu ada dua arti. Arti yang pertama, pendiri Madinah dulu yang pertama kali datang ke situ namanya Yathrib. Arti yang kedua, Yathrib itu negeri yang elek, gitu. Negeri yang apa ya? Negeri yang apa ya? Saroba itu bahasa Indonesianya. Negeri yang yo nek gawe tani yo mati, gawe dagang yo rugi. Apa ngono negeri elek lah, negeri semacam itu. Rasulullah SAW tidak kepingin. Rasulullah juga kepingin orang itu kalau masuknya Yathrib, ini negeri elek gitu ya. Ini negeri elek. Maka beliau mengganti namanya dengan hadhihi thayyibah. Hadhihi thayyibah. Ini negeri yang thayyibah, ini negeri yang api. Pikirannya kita serang di mana? Di negeri kebaikan. Ini negeri kebaikan. Oh alhamdulillah di negeri yang baik. Mudah-mudahan usaha apapun dilancarkan, dijadikan baik oleh Allah. Dan itu memunculkan apa? Tafaul. Dan itu memunculkan tafaul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seneng gitu dengan sesuatu yang semuanya baik. Ini orang itu namanya baik, itu mesti didoakan Rasulullah SAW dengan ini kebaikan. Dicocok-cocok gitu ya. Salim salamahullah wa ghifar ghafarahullahu lah. Bani Salim, Qabilah Salim, semoga Allah menyelamatkannya. Qabilah Hifar, semoga Allah mengampuninya. Itu dicocok-cocokkan oleh Rasulullah SAW karena itu adalah ada unsur ini kebaikan. Jangan misalkan arepe gawe proyek opo ngono ya, Wan. Lah kebetulan kampung itu pada arep ke proyek di situ punya tanah di situ punya proyek di situ, kemudian tanya sama orang-orang, "Kampung ini namanya apa, Mas?" Namanya Sidodadi. Alhamdulillah, muga-muga tenanan Sidodadi. Nah, ini Sidodadi kok, Pak? Yo, Sidodadi. Jadi beneran nanti akan jadi. Alhamdulillah, muga-muga Sidodadi tenanan. Nah, yang semacam itu boleh karena itu memunculkan husnudzon kepada Allah, memunculkan tafaul, harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek qadarullah namane iku apa? Sido bangkrut ngono ya. Ini misal ngono. Apa to jenenge kampung sing elek ku jenenge apa kira-kira? Sido melarat. Sido bangkrut ngono ya. Maka jangan sampai nama itu mempengaruhi apa? Langkah. Karena kalau nama yang jelek itu mempengaruhi langkah, itu masuknya tatoyur dan itu terlarang. Karena menimbulkan suudzon kepada Allah yang tidak ada hubungannya. Tapi kalau memang ada yang baik, lalu kita memunculkan husnudzon kepada Allah, itu namanya kebaikan, tafaul. Kita itu arti usaha opo gitu ya, arti usaha opo gitu. Melangkah ketemu ustadz, seneng gitu. Melangkah ketemu Pak D, melangkah lagi ketemu opo. Lah kok arti melangkah kok ketemu wong api terus, insya Allah tanda apa? Kebaikan. Yang semacam itu boleh, karena itu namanya tafaul. Harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat sekalian, tatayyur
merasa sial itu terlarang. Sedangkan tafaul merasa ini adalah didukung oleh Allah, tanda-tandai begini, itu adalah sebuah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW itu wa kana yujibuhul fa'lu gitu. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW itu senang dengan fa'al. Fa'al itu merasa akan berhasil gitu ya, dengan kondisi tertentu, dengan kondisi tertentu. Tatkala ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, al-fa'al itu apa? Al-kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan sing apik yang membuat orang itu malah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir para jemaah sekalian, Anda katakan tadi, yang hadis ini membawa 3 hukum. Yang pertama masalah penyakit menular. Yang kedua tentang rasa sial. Rasa sial ini yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini, rasa sial dengan binatang tertentu, sial dengan burung tertentu, sial dengan benda tertentu, dan semuanya tidak ada. Semuanya itu tidak ada. Yang terakhir wala ghaul. Ghaul itu bahasa gampangane hantu wis. Hantu. Jadi ternyata kat zaman jahiliyah biyen iku sono hantu. Wis sono keyakinan yani hantu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah hantu di negeri kita itu kita bisa memahaminya dengan 2 pemahaman. Yang pertama, hantu itu dalam arti wong wis mati terus gentayangan. Wis mati, udah meninggal dunia terus balik lagi gentayangan. Jadi ini arwahnya wong elek ngono ya. Arwahnya orang jelek terus gak kerasa di kuburan terus gentayangan. Hantu jenis ini jelas-jelas tidak ada dalam syariat agama kita. Kenapa para jemaah sekalian? Orang itu kalau sudah meninggal dunia, maka jasadnya dipendem di dalam bumi 1, 2, 3, 4, 5 hari, seminggu, 2 pekan kemudian jasadnya hancur berkalang tanah jasadnya. Dan rohnya kemana? Rohnya pindah alam, hijrah. Pindah alam ya. Rohnya pindah alam. Kemana? Ke alam lain. Ke alam yang ketiga. Kita itu sekarang di alam yang kedua. Alam yang pertama di alam rahim. Sekarang kita di alam dunia. Fisik dan roh kita itu menyatu di sini. Tatkala kita pindah ke alam rahim, ke alam barzah, ke alam kubur, maka fisik dan roh kita misah. Jadi fisiknya hancur berkalang tanah, rohnya pindah ke alam barzah. Jadi tatkala rohnya pindah ke alam barzah, gak mungkin balik ya, Wan. Jadi tatkala roh itu pindah ke alam barzah, kan cuma 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, rohnya orang baik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan alam kubur. Ini rumahnya diluaskan oleh Allah dengan seluas pandangan mata. Lantainya itu dari permadani surga, bau-bauannya itu dari bau-bauan surga, penuh dengan kenikmatan surga. Lah wis enak urip barzah kok kelayapan ning donya napa? Wong iso enak di sana kok lapo kelayapan rene. Dolek sarapan apa-apa. Yang kedua ya, ikhwan, rohnya orang jahat, rohnya orang kafir, rohnya orang ahli maksiat. Lah kalau rohnya orang ahli maksiat itu di alam barzah dikepuki malaikat. Ada siksaan alam kubur. Lah disiksa kok iso ngelayap. Yo gak dikasih izin karo malaikat ini malaikat izin sik ngono ngelayap ning donya medeni wong ngono. Yo gak dikasih izin karo malaikat. Makanya enggak ada. Kemudian hantu dalam arti roh itu balik. Karena roh itu cuma 2 kemungkinan. Di alam barzah itu dapat nikmat, napa kelayapan, atau di alam barzah itu mendapatkan azab. Itu hantu dalam arti yang pertama. Adapun hantu dalam arti yang kedua, yaitu jin, setan, merubah wujudnya untuk nakut-nakuti manusia. Lah hantu jenis ini ada.
Jadi bahwasanya setan itu merubah wujudnya menjadi makhluk yang menyeramkan. Kan setan itu, jin itu para sahabat sekalian, dikasih oleh Allah kekuatan untuk bisa malih rupa. Jadi makhluk yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk malih rupa itu dua. Satu, malaikat. Itu dikasih kekuatan oleh Allah bisa berubah wujud. Malaikat Jibril sering berubah wujud menjadi manusia. Yang kedua, apa? Jin. Jin juga bisa malih rupa. Menungso. Kata cerita orang-orang dulu katanya bisa, tapi aku gak patek percaya. Ini ilmu apa jadi? Ilmu malih rupa. Ini ala kulli. Jin itu diberikan oleh Allah kekuatan bisa berubah wujud. Dia bisa berubah wujud jadi manusia. Lah, yang disenangi oleh setan, oleh jin itu berubah wujud menjadi makhluk yang menyeramkan untuk nakut-nakuti manusia. Jadi untuk nakut-nakuti manusia. Lah, itu yang kemudian kalau ketahuan oleh orang, silahkan kalau disebut sebagai hantu. Tapi jangan pernah meyakini kalau itu adalah roh orang yang telah meninggal dunia. Itu jin, itu setan. Maka bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana cara menghadapinya? Ngedepi setan dari jin ya kawan. Itu jauh lebih mudah daripada ngedepi setan dari bangsa manusia. Loh, kan setan itu kan makhluk yang senang berbuat kejahatan toh. Makna dari setan. Itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia, ada dari bangsa binatang. Rasulullah nyebut ular, itu setan. Rasulullah nyebut anjing gila, anjing hitam itu loh, itu setan. Karena apa? Memang makhluk yang tukang ganggu, tukang nyakiti, tukang bikin masalah. Nih, itu dari bangsa binatang. Jin juga begitu, menungso sing tukang bikin masalah, itu pun ini setan. Ini, itu pun setan. Ini. Tapi coba Bang Donter. Jin juga begitu. Lah, salah satu di antara pekerjaan setan dari bangsa jin itu adalah membuat orang itu takut, membuat orang itu takut, dikuasai oleh mereka dengan rasa takut tersebut. Makanya orang itu, bang sekalian, lihatlah keyakinan klinik yang semacam itu gimana munculnya? Di satu negeri sing orang itu pada takut sama hantu, itu hantu ini malake. Tapi di sebuah negeri yang orang itu gak pernah berpikir hantu gak tahu muncul. Cobalah. Jadi hantu itu gak pernah muncul di masyarakat yang gak percaya dengan itu. Meskipun mereka bukan orang muslim. Kenapa? Karena memang untuk apa mereka gak percaya? Makanya menghadapi hantu dari bangsa jin itu rumusnya cuma dua. Satu, jangan takut. Nek jenengan takut, hantu ini kuat. Nek jenengan gak takut, hantu ini lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai apa? Zikir. Pakai zikir. Satu-satunya jurus untuk melawan kekuatan setan adalah dengan Al-Quranul Karim dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih mudah, diwacakan ayat kursi. Kan antum tahu toh, yang di dalam hadis, nek setan itu dengar azan melayu terbirit-birit. Dengan ayat kursi melayu. Dan macam-macamnya. Kalau dari bangsa jin, tapi setan dari bangsa menungso, dengar setan, dengar azan ya enggak apa-apa. Dengar kursi enggak apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ane itu wanti-wanti banget nih sama bapak-bapak nih, sama ibu-ibu, jangan pernah nakut-nakuti anak dengan apa? Dengan setan. Jangan pernah nakut-nakuti anak dengan hantu. Jangan pernah nakut-nakuti anak dengan yang semacam itu. Itu kalau ditakut-takuti sejak kecil akan masuk ke alam bawah sadar anak. Meskipun nanti wis dewasa, itu yo kadang-kadang bisa wedi. Aku pernah diguyu karo sebagian ikhwan. Jadi pernah jalan malam-malam itu tempat yang gelap pinggir kuburan. Pinggir kuburan. Ada kresek pun aku kaget ngono ya. Diguyu sama teman-teman. Ustaz, ciri ini gondok hantu, lah kok takut.
Enggak takut akhi, kaget. Kaget, enggak takut akhi, kaget. Iya ya. Kenapa ya? Kok perasaan ini enggak bisa hilang? Padahal ana yang meyakini bahwasanya itu enggak ada. Ana yang ngajarkan kalau itu enggak ada. Tapi kok kenapa perasaan itu enggak bisa hilang total ya? Gara-gara dari kecil itu takut-takut di genderuwo, jerangkong, apa nih, ndel bolong, ini dan macam-macamnya. Perasaan itu mencokol dalam jiwa sampai sekarang nggak bisa hilang. Dan cukup para jemaah sekalian, cukup di generasi kita. Jangan dilanjutkan ke generasi yang akan datang. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Jadi mengingat kita sekarang di awal bulan Safar. Ingat ya. Jadi kalau bisa nek mantu selo atau suro. Selo atau suro itu salah satu di antara faedah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.